ciri-cirinya Satrio Piningit ataupun Tukuling Ratu Adil ya lur, itu katanya orang dahulu itu manusia yang tidak punya pusar, ataupun orang Jawa namanya ugel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, semoga kalian dimudahkan dengan hal apapun dan dijauhkan dari penyakit yang sekarang ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke lor, kali ini pertanyaan dari sedulur saya atau sahabat saya. Itu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya itu tentang gini. Apa benar besok itu kalau sudah saatnya itu ada yang namanya Satrio Piningit? Nah, itu pertanyaannya sedulur saya ya lor, atau sahabat saya. Ini saya jawab di konten. Dan jawaban saya di konten ini ya sepengetahuan saya ya lor, akan saya jawab untuk menjawab pertanyaan teman saya ini. Saya akan mencoba untuk melakukan penjelasan yang saya dapatkan ataupun wawasan yang saya dapatkan dari sesepuh zaman dahulu ya lho, sesepuh dulu. Gini, memang kalau kita membicarakan tentang Satrio Piningit ataupun bisa diartikan Ratu Adil, itu kalau sesepuh dahulu itu kalau mewojang itu memang ada, entah itu kapan dan di mana dan siapa, itu masih wingit ataupun masih disembunyikan ya loh itu. Dan saya jawab ini itu dari pengalaman spiritual saya, wejangan dari sesepuh Satrio Piningit. Semoga aja teman saya ini bisa plong mendengarkan jawaban saya kepada teman saya ini. Gini Lor, tentang Satrio Piningit ini, itu memang kalau sesepuh zaman dulu itu meyakini bahwa kalau sudah saatnya memang ada sosok seseorang yang diturunkan di bumi ini, khususnya kalau orang Jawa itu, khususnya itu di Jawa ya lor. Kalau wejangan yang saya dapatkan, konon katanya itu jemuduling Satrio Piningit itu ada di Pulau Jawa. Entah benar atau tidak, memang itu wejangannya yang bisa saya sampaikan. Dan kapan, di mana, itu ya Allah alam, kita juga belum tahu. Mungkin kalau zaman milenial sekarang ini mungkin belum begitu banyak yang tahu tentang Satrio Piningit ataupun Ratu Adil. Gini lho, kalau orang dahulu itu menjelaskan tentang Satrio Piningit itu memang ada. Kalau sudah titiwancinya gini, kalau sudah titiwancinya itu akan hadir seseorang yang diutus yang kuasa untuk memperbaiki sifat hati dan pikiran seseorang untuk berbuat baik ataupun rukun, berbuat baik sesama manusia. Soalnya kalau sudah perjalanan sampai sekarang ini, dunia itu sudah
kerukunan ataupun solidaritas, welas asih itu kelihatannya itu sudah rada-rada memudar ya lor. Itu ciri-cirinya jemuduling Satrapiningit ataupun ciri-cirinya hadirnya Satrapiningit itu, kalau dunia ataupun alam ini sudah merasa tua. Maksudnya merasa tua ini banyak kejadian musibah bencana alam ataupun pagebluk ataupun kejadian-kejadian kalau kita pikir nalar itu mustahil lah ya lor. Itu ciri-cirinya gitu. Dan selain alam kita ada lagi sifat manusia. Kalau manusianya itu sudah kerukunan ataupun kerukunan hati dan pikirannya itu sudah terlalu difokuskan ke duniawi, ya memang wajar. Alih-alih kalau kita itu sudah berumah tangga, mungkin duniawi itu penting untuk menyukupi kebutuhan rumah tangga kita. Tapi yang dimaksud itu yang berlebihan ya lor, memikirkan ke duniawi yang berlebihan, tidak mementingkan kerukunan ataupun welas asih terhadap saudara maupun orang lain. Itu detik-detik dunia ini sudah goyah, sudah tua ya. Kalau zaman dahulu itu memang orang sesepuh dulu itu, kalau memang alam ini sudah mulai rapuh ataupun tua, itu memang dihadirkan sosok seorang Satrapiningit ataupun Ratu Adil untuk memperbaiki sifat-sifat manusia yang berlebihan ya loh, biar menjadi netral lagi, menjadi rukun ataupun rasanya itu kasih sayang yang diutamakan, itu kasih sayang kepada sesama manusia ataupun makhluk Allah ya loh. Itu. Dan mungkin sudah banyak sesepuh-sesepuh ataupun ahli spiritual yang menjelaskan tentang Satrapiningit ini. Khususnya pengalaman saya ini adalah wejangan orang Jawa ya loh. Yang saya tahu, saya sharing kepada kalian. Semoga sedikit banyaknya bisa menambah wawasan. Itu ciri-cirinya. Dan ini mungkin yang saya utarakan ini, mungkin banyak sesepuh yang belum menjelaskan, tapi betul apa tidaknya, sepaham apa tidaknya saya tidak tahu. Saya cuman dulu yang disampaikan sesepuh kayak gini saya sampaikan di video ini. Banyak yang bertanya, Satrapiningit itu di mana munculnya? Nah, yang ini banyak kontroversi ya loh, banyak bertanya-tanya. Maksudnya itu hadirnya itu di Jawa, Jawa Barat atau Jawa Timur atau di luar negeri, di mana kita tuh juga belum tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau di kitab, mungkin kalau ada yang sesepuh zaman dulu ataupun ada warisan kitab yang namanya Sabto Palonoyo Genggong itu ada hadirnya Satrapiningit itu tukuling ing tanah Jawa. Itu ya lor. Itu yang makna Satrapiningit. Katanya tukuleku, katanya jemudule datangnya itu di Pulau Jawa. Itu makna Satrapiningit. Dan gini, fungsi Satrapiningit ini untuk apa? Ya untuk menyejahterakan ataupun
membangun sifat manusia yang angkara murka untuk lebih baik, menambah kerukunan yang diutamakan, kerukunan sesama manusia ataupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Itu sedikit yang saya dapatkan tentang Satrio Piningit. Dan kalau kita ulas lagi, kalau cerita itu memang ada juga katanya kalau sudah titi wancinya Sabdo Palon Noyo Ginggong nage janji, ada juga kayak gitu. Dan Satrio Piningit ini energinya gimana? Energinya positif loh. Kalau kita menurut orang Jawa loh, Satrio Piningit, jumuduling Satrio Piningit iki wong biasa, orang dari anak biasa ya loh. Bukan dari konglomerat, bukan dari terah kerajaan, bukan dari terah orang darah biru, bukan. Dia orang kampung biasa. Tapi ada ada wahyu ataupun wahyu dari leluhur-leluhur itu, sesepuh-sesepuh zaman dulu, leluhur, dia mempunyai tanggung jawab untuk nagih janji. Dan wahyu itu masuk ke seseorang itu untuk menyejahterakan ataupun memperbaiki sifat seseorang di bumi ini. Itu konon katanya cerita dari sepuh kayak gitu ya. Itu yang namanya Satrio Piningit. Entah ini sudah ada ataupun belum ada, Allahu alam, saya pun belum begitu paham. Soalnya wingit, kalau wingit itu kebanyakan gini ya loh, wingit itu yang disembunyikan. Biarpun kita mempunyai kekuatan mata batin ataupun yang istimewa, mungkin kalau ada keterangan ke diri seseorang itu yang sudah dekat, yang sudah dikasih sama Allah ataupun Tuhan, mungkin dikasih gambaran sedikit-sedikit. Kalau wingit itu memang kekuatan ataupun kodam putih, cahaya putih itu memang dirahasiakan, tidak dipublikasikan, belum ada orang banyak yang tahu, mungkin belum juga ada orang yang tahu gitu. Itu kalau jadinya Satrio Piningit itu wahyu-wahyu dari leluhur Pulau Jawa ataupun Pulau Jawa ini menjadi satu, dan tujuan wahyu yang diturunkan kepada seseorang yang dituju menjadi Satrio Piningit atau Satrio Utomo ataupun sejenisnya, itu mempunyai energi positif yang akan merubah, yang saya utarakan di depan tadi, merubah semua sifat manusia. Kalau memang energi itu bisa dideteksi sama kekuatan kelebihan seseorang, mungkin tidak jelas ya loh, itu sedikit-sedikit, soalnya memang ini rahasia alam, itu tidak bisa dijelaskan sedetail mungkin. Tapi kalau pituturnya orang zaman dahulu, ya disuruh mengingat ya. Mungkin kita datangnya Satrio Piningit, mungkin kita sudah tidak ada, ataupun mungkin kita merasakan efek dari Satrio Piningit, jumuduling Satrio Piningit itu sendiri, kita juga tidak tahu. Katanya orang dulu kon ngeling-ngeling. Nah, itu pawelinge orang zaman dahulu kayak gitu ya. Itu yang makna yang bertanya kepada saya. Memang ada. Itu memang sudah ada cerita ya loh. Ataupun sudah ada, ya memang kalau orang zaman dahulu kan, saya yakin Panyunan banyak orang yang sudah dekat sama yang kuasa, ataupun kalau sekarang ini waliullah.
biasanya kalau sudah taraf waliullah ataupun makrifat, kalau orang Jawa itu sabdo dadi, mungkin apa yang kiranya belum terjadi di dunia ini itu bisa mendapatkan gambarannya, gitu ya lor. Itu yang saya dapatkan. Mungkin entah ini sudah ada ataupun belum ada, Allah alam, kita tidak tahu. Itu yang, tapi pasti kalau orang zaman dahulu itu bilang pasti akan ada. Nah itu disuruh mengingat. Itu satu opini. Dan terakhir ini penjelasan yang mungkin banyak sesepuh sekarang ini yang sudah blak-blakan untuk menjelaskan tentang kejawen ataupun apa tuntunan orang Jawa itu sudah dipublikasikan, sudah terbiasa ya. Tapi yang saya ciri-ciri datangnya Satrio Piningit itu mungkin ini ada yang sependapat atau berbeda, saya mohon maaf, soalnya cuman wawasan yang diberikan sesepuh dahulu. Ciri-cirinya Satrio Piningit ataupun Tukuling Ratu Adil ya lor, itu katanya orang dahulu itu manusia yang tidak punya pusar, ataupun orang Jawa namanya ugel ya lor. Itu kalau manusia itu memang tidak mempunyai pusar atau ugel, itu konon katanya itu adalah ciri-ciri Satrio Piningit sudah muncul lor. Nah itu yang saya pengalaman yang saya dapatkan dari sesepuh. Mungkin penjelasan saya di video ini bisa bermanfaat buat kalian, alih-alih kepada generasi milenial sekarang yang mungkin belum banyak tahu masalah cerita dahulu ataupun cerita-cerita sesepuh dahulu. Sedikit ini saya utarakan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi, saya cuma manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.